Ada beberapa hal yang gue sesali tidak gue lakukan di masa kuliah gue dulu. Sebagai anak kuliahan, seharusnya di saat itu gue bisa mengeksplor lebih jauh potensi-potensi yang ada saat itu. Cuma bisa dibilang gue lumayan terdistraksi dan sekarang ada beberapa hal yang bisa dibilang lumayan gue sesali. By the way, podcast kali ini lebih ke sharing aja karena memang gue lagi pengen cerita juga. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yang gue sesali itu adalah gua itu tidak mempelajari dunia konten kreator dan juga sosial media lebih awal. Konteksnya di sini adalah gue itu baru mulai ngonten, bener-bener ngonten itu di semester 6 dan itu gue bikin podcast, Opsiana Podcast inilah. Tapi gue udah mengenal dunia konten kreator itu jauh sebelum gue berada di bangku kuliah. Gue udah mulai bikin konten di bangku SMA, tepatnya itu di kelas 2 SMA, itu bareng teman-teman gue. Dan kami itu bikin konten YouTube. Dan di saat itu sosial media juga udah ada kayak Facebook dan Instagram juga baru mulai muncul. Twitter juga saat itu lumayan booming. Tapi sayangnya gue itu nggak aktif menggunakan sosial media itu sampai benar-benar di semester 6 pas gue bikin podcast ini juga. Kenapa gue menyesalinya? Karena perlu diketahui bahwa masa-masa awal atau early stage-nya dunia konten kreator dan sosmed itu dipenuhi dengan algoritma yang sangat mendukung konten kreatornya. Kemudian kalau saat itu di bangku SMA atau enggak di awal kuliah gue masih ngelanjut YouTube, terus rajin posting video YouTube, lalu promosi juga di sosial media kayak Instagram, ada kemungkinan besar di mana gue dan teman-teman gue itu bisa mendapatkan reach yang organik. Karena memang saat itu algoritmanya masih sangat fresh. Alasan kedua yang membuat gue menyesal gue itu nggak start konten kreator dan sosmed di awal adalah gue itu sadar dengan kemampuan dan opportunity dan juga potensi dari konten kreator dan sosmed sebelum gue itu bikin konten. Artinya itu gue masih di bangku SMA kelas 2. Dimana saat itu gue itu kan bikin konten YouTube-nya itu adalah short film. Sedangkan gue sendiri secara personal udah melirik dengan potensi dari vlog. Karena saat itu kontennya simple, lu ngobrol aja apa yang ada di pikiran lu atau enggak ngebahas sebuah event. Dimana saat itu pembahasan di konten itu juga bisa dibilang belum terlalu sensitif. Lu bisa ngebahas apa aja. Dan dengan beberapa otak, karena kan saat itu gue bikinnya barengan sama temen gue, topik yang bisa dibahas itu bervariasi. Gue saat itu terinspirasi dari vlognya si Chandra Liao. Dan pas gue nonton gue bilang, wah keren nih, cuma ngobrol begini aja bisa asik. Kayaknya ini konten kayak gini bakalan booming. Tapi sayangnya saat itu karena bikinnya bareng teman dan ternyata teman gak nganggap itu adalah sebuah hal yang menarik, ya udah gue iyain aja. Karena kan itu keputusan bersama ya. Disclaimer, gue gak menyalahkan teman-teman gue atas keputusan itu, tapi gue justru menyalahkan diri gue sendiri. Karena kalau teman-teman gue gak mau, gue bisa bikin sendiri dong. Toh yang gue tonton saat itu juga Chandra Lo bikin kontennya sendiri. Kenapa gue gak bikin aja kayak dia? Tapi ya saat itu gue masih terlalu muda, masih kurang percaya diri. Akhirnya lepas begitu aja. Dan itu gue lumayan sesali sih. Lalu juga tren yang bisa dibilang bisa gue ikuti tapi gue lewatkan, yaitu fase-fase dimana Instagram itu memperbolehkan kita untuk posting video, dimana video yang bisa diposting itu di bawah 1 menit. Dan di saat itu Indofilmgram lagi naik. Di saat itu bisa dibilang algoritmanya Instagram lagi sangat panas. Kalau kalian bikin video kurang dari 1 menit lalu posting dan bisa dibilang engagementnya itu lumayan, itu udah pasti naik konten kalian. Tapi ya usut punya usut, gue masih kurang percaya diri dan gue gak melakukan itu. Tapi ternyata di semester 6 gue tiba-tiba punya keberanian dan juga punya rasa percaya diri untuk ngebuat podcast seperti Opsiana ini. Mungkin itu pengaruh karena gue udah berhasil running bisnis pertama gue ya. Jadi ada ibaratnya imbas ambisinya juga. Cuma karena sekarang itu gue udah mulai masuk dunia konten, juga udah mempelajari sosmed. Ketika udah ada tren-tren yang muncul, ada beberapa yang gue lewatkan. Karena ya dari sisi konten pun gue harus melihat kesesuaiannya dengan topik yang memang gue bahas. Cuma memang kalau kita bicara yang gue sesali di masa lalu itu lebih ke arah kebebasan kita untuk berkreasi ya, dimana kita itu bisa bikin konten dengan topik atau dengan cara apapun. Kalau sekarang itu bisa dibilang lebih terkotak-kotakan sih, udah gak sebebas yang dulu lah. Lalu penyesalan gue yang kedua adalah ketika gue freelance itu, gue terlalu lama mengerjakan sebuah project dan hasilnya itu juga kurang optimal. Jadi gue itu pernah mengerjakan beberapa project freelance ketika gue itu di bangku kuliah.
Cuma memang ada beberapa project yang hasilnya itu kurang optimal dan memakan waktu lebih lama daripada yang seharusnya. Dan tentunya dari segi hitung-hitungan itu merugikan karena dari budgetnya aja udah kurang. Cuma gue nggak bisa minta lebih karena kan memang udah sesuai perjanjian. Cuma memang kesalahannya ada di gue sendiri karena gue itu yang terlalu berambisi untuk mengambil beberapa project sekaligus. Dan masalahnya sebagai anak kuliahan gue itu kan masih ada yang namanya tugas kuliah. Ada juga tugas kelompok. Dan saat itu deket-deket semester akhir gue harus nyiapin laporan magang, kemudian proposal skripsi, pokoknya lagi hektik-hektiknya. Jadi ada beberapa project yang akhirnya gue nego-nego ternyata bisa diperpanjang. Dan untuk project yang gak bisa gue nego ya udah gue kerjain sebisa mungkin. Dan hasilnya tentunya gak optimal. Tapi untungnya kalau project yang buat orang lain yang memang urgent itu hasilnya tetap optimal. Yang gak optimal di sini itu memang lucunya adalah beberapa tugas kuliah gue. Yang sebenarnya kalau gue kerjain dengan benar itu bisa menjadi portofolio gue yang lain. Jadi saran buat teman-teman adalah atur time management kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi, ambillah project sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga tetap tentukan prioritas, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Hal ketiga yang gue sesali di bangku kuliah adalah kurang menggali informasi terkait dunia kerja dan dunia bisnis dari dosen. Namanya juga dosen ya, mereka itu biasanya bukan cuma berasal dari dunia pengajar aja, tapi ada yang dari dunia praktisi. Entah dia itu sambilan ngajar, dia juga sambil kerja, atau dia itu juga running bisnis. Dan gue sebagai mahasiswa tentunya gue lumayan aktif ya, menggali informasi dari dosen-dosen praktisi seperti ini. Cuma sayangnya saat itu ya mindset gue belum terlalu gede juga ya, masih ya berkutat di antara benefit atau tidak gitu. Jadi pertanyaan gue seputar kira-kira kerjaan apa sih yang menguntungkan? Kira-kira kalau bisnis itu ngambil keputusan tuh yang menguntungkan seperti apa? Padahal kan sebenarnya banyak hal atau aspek-aspek di luar itu ya yang bisa ditanyakan. Dan tentunya dari sisi dosen harusnya kalau mereka itu praktisi yang udah lama juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar benefit atau tidak. Yang gue maksud pertanyaan-pertanyaan seputar non-benefit gitu di dunia kerja itu misalnya kalau interview itu gimana sih cara ngomongnya? Nanti kalau punya atasan itu gimana cara kita bersikap? Ya selain sopan ya, gimana cara bekerja sama dengan tim yang membuat tim itu kerjanya menjadi lebih produktif? Ya sebenarnya hal-hal ini sih nggak bakal kepikiran ya kalau lu belum pernah masuk ke dunia kerja gitu. Dan gue berharap sih di saat itu ya setidaknya gue udah mulai dapat gambaran lah. Apalagi gue udah pernah pengalaman juga punya bisnis, kemudian juga pernah kerja sama orang meskipun itu hitungannya part time. Jadi ya agak disayangkan sih saat itu gue gak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Cuma nanya kira-kira kalau kerja ini benefitnya apa, kalau nanti interview nego gajinya gimana. Yang kayak gitu-gitu yang berhubungan dengan uang ataupun benefit di kantor lah. Kalau yang bisnis mungkin lebih ke startup sih, karena gue itu belum pernah punya pengalaman bikin startup gitu, cuma lebih ke bisnis UMKM. Sehingga kalau saat itu yang gue pertanyakan tentang startup ya paling kira-kira gimana sih cara bikin startup, cari modalnya gimana, kemudian validasi ide gimana. Pokoknya kayak pelajaran standar yang ada kalau kalian itu ikut bootcamp startup, kayak gitulah. Oke, jadi itulah beberapa penyesalan karena ada beberapa hal yang tidak gue lakukan di masa kuliah. Sekali lagi ini hanyalah sebuah sharing dan disclaimer. Bukan berarti penyesalan tadi itu membuat gua itu nggak bisa bergerak maju ya, bisa. Cuma menjadi pelajaran aja untuk bisa melihat opportunity ke depan dan lebih berani mengambil keputusan ke depannya. Jadi semoga sharing kali ini bermanfaat lah buat teman-teman semua dan bisa ngebantu teman-teman untuk lebih yakin untuk mengambil keputusan terutama di bangku kuliah. Karena sama seperti di SMA, kalau bangku kuliah itu kalau kalian udah lulus ya udah nggak bakal terulang lagi. Jadi manfaatkan waktu kalian semaksimal mungkin. Sebelum menutup episode ini ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.